Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam berakhlak. Saya Suhasadan akan memandu diskusi bersama 4 narasumber hebat yang akan berbagi praktik nyata dari lingkungan instansi Indonesia termasuk kehutanan. Mari kita mulai dengan perkenalan dari para narasumber kami yang hebat. Boleh dimulai dari Kak Feril? Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Feril Fizoroziki. Saya berasal dari Balai Taman Nasional Aketa Jawa Lolobata. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Kemudian boleh dilanjut dengan Kak Rizky. Halo Kak Suha, Oke, halo Kak. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rizky Wardana. Saya dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Daya. Salam kenal. Baik. Selanjutnya untuk Kak Jakob. Halo semua, perkenalkan nama saya Jakob Indra. Saya berasal dari Balai Taman Nasional Manusela. Baik. Selanjutnya untuk Kak Aktia, boleh? Halo semuanya, perkenalkan saya Aktia Rizkyani dari Balai Taman Nasional Akita Jaya Lolobata. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Nah, mari kita mulai dengan praktik baik ataupun praktis yang bisa jadi teladan bagi ASN di seluruh Indonesia. Mungkin saya mulai dari Kak Rizky. Bisakah Kak dijelaskan praktik baik apa yang telah dilakukan di bidang kehutanan? Ya, terima kasih Kak Suha atas waktunya. Di sini saya mau mencoba memberikan salah satu contoh praktik baik yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan tempat saya bekerja, di mana praktik baik ini layak diapresiasi. Praktik baik ini yaitu salah satunya transformasi digital informasi kawasan hutan. Dengan program ini yang mengintegrasikan seluruh kawasan hutan ke dalam satu sistem digital nasional yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Dan dari sisi manajemen ASN, keberhasilan ini menunjukkan penerapan sistem merit dengan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi digital dan teknisnya. ASN dilatih, diberdayakan, dan diberi ruang inovasi, dan inilah yang menjadikan ciri dari Smart ASN tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Kak. Lalu apa sih kunci keberhasilannya dan bagaimana caranya agar praktik itu bisa ditularkan ke unit lain gitu Kak? Nah, untuk kuncinya jadi ada pada kepemimpinan yang visioner dan komitmen terhadap data yang terbuka. Dan untuk cara penularannya adalah dengan membangun budaya kerja berbasis kolaborasi dan mentoring. Jadi di mana ASN senior menjadi pembimbing bagi ASN muda seperti kita agar mampu mengelola sistem digital. Nah, dengan begitu nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif dapat hidup dalam setiap unit kerja di kehutanan ini. Sekian, Baik, terima kasih. terima kasih Kak. Nah, untuk selain dari sektor kehutanan sendiri nih, banyak instansi lain di Indonesia juga yang menunjukkan praktik baik. Mungkin boleh Kak Jakob kasih contoh Kak? Baik, terima kasih. Ya, itu salah satunya itu contohnya melalui SPN 4 Lapor, melalui platform pengaduan masyarakat nasional. Ya, aplikasi ini bisa dibuat terintegrasi dari seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah maupun pusat. Sistem ini salah satu contohnya memberikan manfaat kepada masyarakat ya untuk melaporkan suatu kejadian ataupun masalah di instansi pemerintah. Fungsi dari SPN 4 Lapor ini misalnya menjadi saluran resmi pengaduan masyarakat atas layanan publik dan seluruh instansi pemerintah. Dan kedua itu menyatukan sistem pengaduan, dan ketiga itu menjamin tindak lanjut dari setiap laporan dari masyarakat yang pada dasarnya itu pengaduan tentang masalah-masalah isu kehutanan, illegal logging maupun tentang pembakaran hutan dan lain sebagainya. Dan terakhir itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya SPN 4 Lapor ini, aspirasi masyarakat itu dapat bisa dibilang didengar, dan masyarakat pun bisa terhubung ke pemerintah. Hal ini juga salah satunya dapat melatih ASN agar memiliki empati dan komunikasi publik yang baik. Dengan begitu, nilai orientasi pelayanan akuntabel dan adaptif dapat diterapkan di setiap instansi pemerintah. Itu saja Kak. Kembali kepada Kak Suni. Terima kasih Kak. Nah, sekarang kita bahas praktik yang masih menjadi tantangan nih
Nah, untuk Kak Aktia sendiri, bolehkah Kak diceritakan salah satu bad practice yang terjadi di lapangan, Kak? Terima kasih Kak Suha. Salah satu contoh nyatanya adalah adanya kasus tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan di Maluku Utara, Kak. Nah, berdasarkan berita Kompas pada Juni 2025, ada ratusan hektar lahan transmigrasi yang ternyata berada dalam kawasan hutan. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, serta minimnya pemanfaatan data digital. Padahal, itu inti dari smart government. Nah, menurut Kakak sendiri nih, itu kira-kira penyebab kegagalan utamanya apa ya, Kak? Sebenarnya ada beberapa hal sih, Kak. Untuk yang pertama itu, karena kurangnya integrasi data antar instansi. Lalu yang kedua, ASN belum sepenuhnya adaptif terhadap penggunaan sistem digital satu peta. Nah, hal ini mencerminkan kegagalan penerapan sistem merit dan kompetensi berbasis kinerja. Oke, baik Kak. Lalu bagaimana sih Kak cara mencegah agar kasus itu nggak terulang lagi gitu Kak? Ya, memang harus ada evaluasi rutin Kak, yaitu terkait dengan audit data lintas lembaga dan peningkatan kapasitas ASN dalam tata ruang dan JIS. Alternatif terbaiknya adalah dengan memperkuat kolaborasi berbasis data bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat agar penetapan kawasan hutan benar-benar berkeadilan. Baik Kak, terima kasih. Nah, boleh nih dilanjutkan untuk kasus berikutnya mungkin dari contohnya Kak Feril, apa aja Kak? Iya Kak, dari kasus-kasus yang saya coba lihat Kak, ini adalah salah satu kasus yang banyak sekali dibahas, yakni konflik 130.000 hektar lahan warga di Riau yang masuk ke dalam kawasan hutan Kak. Ini seperti yang diberitakan oleh Liputan Oke pada bulan Mei 2025. Hal ini terjadi akibat data yang tidak sinkron dan lemahnya pengawasan. Banyak warga kehilangan hak tanah dan muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dari kacamata manajemen ASN, ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan komunikasi publik Kak. Baik, Kak, kira-kira itu apa sih Kak penyebabnya? Penyebab utamanya ini adalah kurangnya koordinasi Kak dan lemahnya pengawasan lapang. ASN cenderung bekerja sektoral tanpa sinergi lintas bidang Kak. Nilai berakhlak seperti harmonis dan kolaboratif belum sepenuhnya Kak diterapkan pada kasus ini. Baik Kak. Nah, untuk mencegahnya itu adakah sih Kak solusi alternatifnya? Ada Kak, ada. Jadi untuk solusi alternatifnya ini adalah ASN harus dibekali kemampuan komunikasi publik dan negosiasi sosial Kak. Gunanya untuk pendekatan partisipatif dengan masyarakat lokal dan memperkuat sistem aduan digital agar masyarakat bisa melapor langsung jika terjadi tumpang tindih lahan. Di mana pendekatan ini sesuai dengan prinsip Smart ASN yang mana responsif, transparan, dan melayani. Baik, terima kasih Kak semuanya. Nah, untuk dari dua contoh baik dari good practice dan juga bad practice tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil sebagai ASN masa kini nih Kak? Boleh dimulai dari Kak Rizky? Nah, menurut saya kalau kita sebagai ASN harus dapat menerapkan beberapa, mungkin semua nilai dari core value yang ada berakhlak. Di antaranya adalah adaptif, di mana ASN harus dapat berani berubah dan berinovasi, karena dunia kerja publik saat ini menuntut kita untuk dapat bekerja secara cepat dan memiliki keterbukaan. Baik, bolehkah selanjutnya Kak Jakob, menurut Kakak gimana Kak? Baik, salah satunya itu kita menerapkan kode value berakhlak. Misalnya kita akuntabel, bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kita, dan di mana kita itu harus melayani masyarakat tanpa ada pungutan biaya ataupun apapun. Kita harus berintegrasi, berkolaborasi salah satunya dengan sektor lain, dan kita harus juga jujur dalam pengaduan masyarakat itu apa saja pengaduan masyarakat itu yang dilaporkannya. Seperti saya bilang tadi juga, selain itu juga harus berkolaborasi ya dengan pemerintah lain, tidak hanya di pemerintah daerah maupun dari kementerian lain, agar isu-isu masalah-masalah yang ada di pemerintahan itu bisa dapat teratasi. Dan selain itu juga kita harus mempunyai jiwa profesional di dalam bekerja, yang dimana kita harus kompeten dan
ahli di bidangnya. Itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, menurut Kak Akia sendiri gimana Kak? Ya, kalau menurut saya, yang pasti tentu harus adanya kolaborasi lintas lembaga, Kak. Dan juga data itu menjadi kunci dari smart government. Jadi itu saja, Kak. Baik, selanjutnya yang terakhir nih mungkin dari Kak Feril. Iya, baik Kak. Kalau dari saya nih yang terpenting adalah setiap kebijakan harus Kak berpihak pada masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu kita juga harus menerapkan nilai berakhlak yang pertama, yakni berorientasi pelayanan Kak. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk semua para narasumber hebat kami ini dalam diskusi yang sangat inspiratif hari ini. Semoga kita para ASN mampu terus memperkuat nilai-nilai berakhlak, menjalankan sistem merit dengan baik, dan menjadi smart ASN yang melayani dengan hati. Baik, untuk saat ini kita undur diri. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.